Oke, selamat pagi semuanya dan welcome back ya. Kita kemarin ada bikin market update dan ya akhirnya terjadi teman-teman ya. So hari ini adalah tanggal 22 Juni teman-teman ya. Jadi memang kita sempat buat market update, saya lupa ya sekitaran bulan Mei mungkin ya. Berarti ya ini saya bakal kasih market update buat kalian semua di semester kedua ya. Ini juga buat kalian mungkin yang bingung mau instrumen apa atau bingung mau ngapain, ya dengerin aja video ini teman-teman. Dan sekali lagi disclaimer on, ini adalah analisa saya, jadi bukan ajakan jual beli. So teman-teman ya, di 2026 ini kita tahu di bulan Juni khususnya dimana suku bunga naik ya 1% teman-teman, jadi 475 jadi 575 teman-teman ya. Jadi saya jelasin dulu ya dampak-dampaknya. Yang pertama itu otomatis di 2026 ini orang-orang yang mungkin dalam masa cicilan KPR atau KTA ataupun yang kalian nyicil mobil yang mungkin sudah jatuh tempo dan akan floating rate, nah ini sangat berbahaya ya teman-teman ya. Otomatis bisa membuat kalian, kalau kalian cash flow-nya tidak baik, bisa gagal bayar. Dan 2026 ini juga potensi menurut saya itu adalah dimana akan terjadinya pilot rumah yang bakal dijual sangat murah karena mereka BU atau mereka mau pindah atau cash flow-nya madet ya. Itu teman-teman bisa lihat lah, ini mungkin akan terjadi 2026 dan 2027. Jadi buat teman-teman yang suka properti, ini adalah saatnya kalian untuk hunting ya teman-teman ya. Dan ya nggak ada yang salah, instrumen investasi itu banyak teman-teman ya, nggak harus saham, nggak harus kripto. Teman-teman bisa ada dari properti, ada dari emas, ada dari barang antik, ada jam tangan, semua yang penting kalau kalian simpen dan beli dan bertumbuh, itu namanya investasi teman-teman ya. Dan ya kita bakal bahas di sektor finansial ya. Kita bahas ya, karena kenapa sih saya bahas saham ya, karena ya, saya kembali lagi ke saham ya, udah ambil WPPE dan WMI ya, fund manager, wakil manajer investasi. Dan ini adalah menurut saya momentum yang terjadi. Jadi teman-teman tahu ya, tahun 2020 itu kan COVID tuh ya teman-teman ya, dimana kita melihat harga banking seperti BRI, BCA itu seharga 5.000, 4.000 dan BRI 3.000, 2.000. Nah ini kejadian lagi teman-teman ya. Dulu kalau saya cerita dikit ya, 2020 itu kan saya masih dalam masa cicilan KPR teman-teman ya, dimana saya kehilangan opportunity cost teman-teman ya, dimana ya harusnya daripada saya bayar cicilan, mendingan saya bisa cicil Bitcoin atau nggak beli aset teman-teman ya. Cuman ya Tuhan berkata lain, saya bisa beli rumah dan ya puji Tuhan KPR saya udah lunas, no riba ya teman-teman. Dan ya, sekarang adalah opportunity baru ya, jadi timingnya pas ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ini saran sekedar saya, buat teman-teman yang mungkin mau menikah ya, ataupun teman-teman mau cicil rumah, ataupun teman-teman yang mau jalan-jalan, saran saya 2026 ini teman-teman bertahan dulu aja, karena banyak banget opportunity cost nih. Jadi ini disclaimer, ini maksudnya saran saya gitu, maksudnya ini opportunity cost yang mungkin nggak akan terjadi lagi ya teman-teman ya. Ini jarang banget terjadi, mungkin nanti 5-10 tahun lagi akan terjadi lagi. Cuman sayang kan teman-teman mungkin teman-teman bisa nyicil dan bisa gain ya, dibandingkan teman-teman spend money-nya buat konsumtif ya. Kalau udah nikah udah ada budgetnya ya oke teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang baru mau nikah dan maksa, teman-teman jangan, karena jalanin dulu aja ya, karena sekarang juga ada peraturan baru di mana pajak ya teman-teman ya, pajak suami istri itu udah digabung teman-teman ya. Jadi peraturan 2026 ini cukup banget ya teman-teman, banyak banget yang berubah ya, dimana pajak UMKM CVPT udah nggak bisa ya 0,5%. Dan buat teman-teman yang bingung ya untuk perpajakan ya, saya baru invest ya, dan kita bakal buka cabang ya, saya baru invest legalis ya teman-teman ya. Kita provide buat para konten kreator ya, yang sekarang kan konten kreator juga harus ada NIB teman-teman. Saya buat video ini juga harus ada NIB teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang e-commerce juga harus ada NIB. Jadi teman-teman kalau yang bingung ya, teman-teman mau konsultasi, teman-teman bisa chat legalis, atau nanti kita bakal buka di bulan semoga akhir Juni ya, kita bakal buka di Gulf Island teman-teman ya, di PIK teman-teman. Jadi teman-teman yang warga PIK kita bisa ketemu ya, bisa tanya-tanya ya seputar buat teman-teman yang mau pembuatan PT atau pajak gimana. Apalagi teman-teman yang trader forex ya, karena kan juga harus tahu ya pajak-pajak gitu ya. Dan ya investasi buat konten kreator ya harus ada ya legalitas ya teman-teman ya. Makanya saya cukup yakin ya, ini demi kebaikan kita semua ya, karena ya UMKM itu merasa juga sih 0,5% udah nggak ada. Jadi sekarang konten kreator dengan pajak 20%, dengan normal 50% diskon jadi 11%. Jadi setiap apapun itu kita bakal dikenakan charge PPN 11% teman-teman ya. Jadi ya udah, itulah tinggal di Indonesia, namanya pajak hidup teman-teman ya kalau pajak ya. Dan ya kita langsung aja ya, kita bakal bahas dulu. Saya akan bahas saham dan tentu juga bakal bahas mungkin kripto ya teman-teman ya. Jadi kita bakal bahas semuanya. So kita mulai dari saham dulu teman-teman. Jadi kalau nggak salah YouTube ya, karena udah lama hiatus teman-teman ya. Kenapa saya nggak konten ya teman-teman? Satu teman-teman ya, saya fokusin prioritas saya itu untuk kelarin hutang dulu ya, karena 6 bulan ini ya
cukup capek ya teman-teman ya, bolak balik kita struggle ya, panggil pajak segala macam, karena saya juga ada hutang warisan ya teman-teman ya. Jadi ngurusin itu semua dan ada perusahaan keluarga yang harus di take over dan segala macam, jadi saya memprioritaskan untuk itu dulu ya, jadi baru bikin konten lagi seperti ini. Semoga lebih rajin ya teman-teman ya. Ya ini terakhir video saya Market Talk itu 1 bulan yang lalu ya teman-teman ya, 157 ya. Ini baik lagi karena saya nggak konsisten dalam membuat konten ya, tapi nggak apa-apa yang udah nonton ya selamat. Saya pernah bilang dari saham kita bahas dia ada gap 6100 dan akhirnya ketutup ya. Sekarang apa yang terjadi teman-teman ya? Jadi berdasarkan opini saya ya, jadi IHSG ini karena faktor suku bunga dan segala macam, dan teman-teman juga bisa lihat ya di sini, ini teman-teman bisa cek ini dari member saya MKT News, saya juga cek it's really good teman-teman ya, di mana kemarin ada ceasefire ya teman-teman, di mana Iran dan segala macam ini ada reportnya, dan Strait Hormuz juga tetap buka teman-teman ya, Iran ya, kalau enggak ya US bakal strike lagi. Cuman saya berpikir dengan keadaan ini tentunya dampak buat kita ya pasti kurs ya teman-teman ya, dimana sekarang kalau kita lihat kurs USD DAR ya, kita ngomong sekarang USD DAR ya, USD itu USK tuh di harga di 17.000 ya, which is ya sudah ada penguatan ya dari ini ya. Tapi saya masih melihat ini bakal potensially ya, ini hanya reaction untuk dia bakal akan naik lagi ya, mungkin akan bikin candle reversal seperti ini ya. Jadi mungkin akan nyampe 18.800 baru drop teman-teman ya. Tapi target saya sebenarnya 20.000 sih sebenarnya. Cuman ya semoga nggak terjadi ya. Saya masih menunggu titik apa yang membuat IHSG ini bakal turun lagi. Cuman kalau dari structure kita bahas dari weekly candle di sini ya teman-teman ya. So di sini udah di retest di rejection dari tahun 2020 lah teman-teman ya. Ini menurut saya ini akan terjadinya turun lagi teman-teman ya. Saya bakal melihat ini bakal turun karena ini hanya koreksi semata ya. Jadi dia mungkin akan membuat nih kan, dia breakdown ini bisa jadi bearish flag ya, dia bikin turun ya mungkin ke 5.000-an atau 4.900 ke sini, baru akan membuat pola double bottom dan baru naik teman-teman ya. Jadi ini saya masih jujur ya, saya masih belum ada bayangan apa yang akan membuat IHSG ini bakal turun, tapi ya pasti kebijakan dari pemerintah yang baru, dari pajak, terus dari peraturan yang baru BI ya, terus ketiga dari kurs mata uang, dan keempat dari makro yang telah ini ya. Jadi karena ketidakpastian ini sih, peraturan yang tiba-tiba muncul ya, kayak baru PT 1 Juni setiap PT harus RUPS ya, terus deadline 30 Juni kan gak make sense gitu ya. Jadi kemarin saya juga udah lihat udah diperpanjang sampai November teman-teman ya. Jadi should be IHSG bakal turun lagi ya menurut saya ya. Baik lagi, it's not a financial advice, dan ya semuanya saya ngomong ini analisa teman-teman ya. Jadi do your research ya. Kita bakal bahas BRI ya. Saya paling suka Bang BRI teman-teman ya. Ini reasonnya saya kasih tahu ya, gini, ini analisa saya sih sebenarnya. BRI ini kan bank rakyat Indonesia teman-teman, di mana yang rata-rata populasinya itu adalah rata-rata UMKM di desa-desa ya. Kalau kata Pak Prabowo, desa tidak butuh dolar teman-teman ya. Ya jadi sebenarnya yang saya lihat ya dari sekeliling saya, kalau orang yang pakai KUR itu selama dia bisa membayar cicilannya itu mereka masih bisa meminjam gitu. Jadi kan bank itu kan dari uang deposit dan lending ya teman-teman ya. Jadi kayak dapat dari bunga kan micro bisnis gitu. Dan kalau banyak kenapa nggak BCA, nggak BRI? BCA saya kan juga punya cita-cita pengen jadi pemegang saham BRI 1% sebenarnya. Tapi ya nggak tahu kejadian atau enggak, kita nggak tahu teman-teman. Dia mau berusaha ya. Jadi we'll try. Jadi untuk BRI ini supposed to be selama di bawah 3.000 menurut saya ini adalah oke teman-teman ya. Sama dari chart pun menurut saya BRI seperti IHSG mungkin dia akan melakukan penurunan lagi ya. Karena kemarin saya juga udah buat target ya, ini kan karena sebelumnya itu di sini ada unfilled order ya, harusnya ini bisa sampai range lagi ya teman-teman ya. Ini kalau memang dikasih ya, kita nggak ada yang tahu ya. Cuman ya nggak ada salahnya udah mulai ada exposure ya kalau teman-teman mau ya, bisa begini teman-teman ya. Polanya kurang lebih seperti inilah harusnya ya untuk BBRI. Jadi teman-teman kalau teman-teman beli 3.000 sekarang aja ya, sekarang di 29.30 ya. Dia naik ke ATH-nya ya ini udah 121%. Jadi menurut saya ini sekarang masanya teman-teman harus konsentrate sih, karena sebanyak banget barang yang murah dan bagus ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman misalkan punya 100 juta, teman-teman pecah ke saham A, B, C, D, dan E ya, mungkin ya satu pertemuannya cuma 10%, 20%, tapi average-nya itu teman-teman cuma 20% gitu. Jadi kalau saya pribadi, karena uang saya masih kecil ya, jadi
Kan habis kelar debt, jadi sih saya mulai perlahan lagi membangun stabilitas pondasi ya. Saya pribadi mencari sesuatu yang konsentrate aja. Jadi mungkin saya untuk saham yang untuk invest saya bakal full port di BBRI. Jadi teman-teman bisa ya, kalau saran saya sih diversifikasi, karena saya ada 2 account ya. Jadi akun ini buat memang multi bagger yang saham-saham good GCG ya, good government corporation. Terus yang memang punya prospek yang menarik ya, saya ada 1 account untuk multi bagger. Jadi dan satu ini adalah untuk BRI ini adalah saham yang saya memang untuk invest buat dana pensiun, karena memang saya mengincarnya dividennya teman-teman. Tapi kalau sahamnya udah 2x ya, kita nggak ada salahnya take profit dan kita cari saham-saham lain seperti itu teman-teman. Karena uang kita masih kecil teman-teman. Jadi kalau 100 juta ya dividen 10% kan masih kurang. Cuman kalau dia udah naik jadi 2 kali lipat 100% jadi 200 juta kan kita bisa take profit. Terus kita bakal mencari saham-saham lagi yang oke, teman-teman ya. Dan ya ini BRI ya, jadi saya bisa ini. Terus BBCA sama teman-teman ya, menurut saya BBCA juga akan bisa kembali lagi di bawah 5.000. Cuman kalau BBCA ini teman-teman di bawah 6.000 ini udah very good price menurut saya, karena dia kan sempat stock split dan segala macam ya. Ini kalau dia naik ke atas rewardnya 77% ya. Cuman lagi kalau BRI 121%, jadi teman-teman tinggal pilih mau project yang 77% atau yang 121%. Ya, jadi teman-teman bisa lebih terbuka lah untuk mengatur keuangan ya. Jadi ya teman-teman bisa diversifikasi, karena saham ini kan memang high risk teman-teman, volatile. Dan mungkin ada satu yang saya lirik itu ini teman-teman ya, Adro teman-teman ya. Ini Adro ini juga sangat menarik di mata saya ya. Saya ini menunggu Adro mungkin ya, ini karena saya ngelihat patternnya cukup menarik ya, karena ini kan weekly ya. Dia sudah break ya, ini double top ya, ini lagi retrace, harusnya ini bakal turun. Nah ini sebenarnya kalau emang itu turun di bawah 2000 ya, ini ya very good price lah, kayak COVID waktu itu ya. Jadi siapa tahu di bawah 1000 lagi ya, ini very good menurut saya, ini bagus banget sih. Jadi ini juga karena saya bakal bikin porto ya, di WMI kita kelas kan disuruh buat porto ya untuk kita punya fund gitu. Jadi saya udah bikin beberapa porto buat saya fund dan saya akan terapin teman-teman ya. So untuk saham itu ya, dan kita akan berlabuh ke emas ya teman-teman ya, gold ya. Kita bakal ke gold dulu ya teman-teman ya. Gold ya, so far menurut saya gold bakal still bullish ya. Cuman kalau kita lihat dari ini, it's possible dia akan terjadinya kenaikan dulu ya, mungkin di 4.400 baru dia akan drop ke 3.800 di teman-teman ya, 3.885 baru naik lagi. Karena ya setahu saya ada beberapa gap di sini. Cuman baik lagi teman-teman ya, saya itu tidak jarang banget udah nggak trading gold ya, karena ya udah nggak sign of touch-nya udah nggak saya kulik terus gitu. Saya lebih banyak di forex, di pair Euro USD, di BPUSD, GPY teman-teman. Saya lebih banyak di sana teman-teman. Jadi gold buat teman-teman, kalau udah beli emas gimana nih? Udah, kalau udah punya simpan emas ya teman-teman harus berpikir 2, 3, 5 sampai panjang pokoknya. Jangan teman-teman mau beli sekarang besok mau jual ya, jangan, saran saya. Jadi ya buat teman-teman yang sektor emas silakan ya. Dan kedua Bitcoin teman-teman ya. Oke, Bitcoin teman-teman kita bisa lihat ya. So Bitcoin ini ya, kalau kita ngomong secara ini, lu kalau nggak beli Bitcoin lu miskin ya. Nah teman-teman, ini juga buat teman-teman sekali lagi ya, saran saya at least 1% dari porto kalian ya, at least 1% dari porto kalian harus ada Bitcoin sih ya. Karena di pajak pun Bitcoin kripto ini sudah dinyatakan sebagai paper asset teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang kripto. Jadi kalau kripto ya fokusnya menurut saya Bitcoin itu is more than enough ya. Karena ya katanya bakal ke $1 juta ya harapannya. Cuman ya kalau kita dari sini sekarang ini juga 100% ya. Jadi hampir 100%. Jadi ya teman-teman kalau mau cicil ya DCA every month is okay. Cuman kalau saya pribadi saya akan menunggu, karena secara structure ya ini ada field order di sini ya, sekitar 30 something di sini. Ya ini juga ada di sini ya, rejection kuat ya. Di sini 59 sampai 50.000 ini juga cukup menarik ya. Jadi saya menunggu ya, ini harusnya dia akan ke atas dulu secara weekly ya, akan ke 75 lagi, 70 baru akan turun. Seperti itu ya untuk sektor dari Bitcoin. Nah itulah teman-teman ya beberapa market update yang bisa saya share seputar
instrumen investasi. Dan ya semoga teman-teman suka. Dan ya itu outlook, dan concentrate is the key teman-teman, disiplin dan konsisten ya. Build habit itu harus dimulai sejak dini ya teman-teman, jangan berharap kalau harus nunggu duit dulu nih 100 juta 200 juta, enggak teman-teman. Saran saya teman-teman perlahan mulai nabung dari sekarang ya, karena itu membuat mental kalian menjadi lebih baik. Jadi buat teman-teman yang masih ada hutang ya, semoga tidak ada hutang konsumtif. Kalau ada hutang konsumtif silakan dilunasin ya, jangan beli apa-apa dulu, bertahan hidup. Dan ya cari side income lain teman-teman ya, karena ini momentumnya jarang terjadi ya. Jangan malas, karena dengan ada media digital kita bisa make money teman-teman ya. Jadi itu ya, so see you di YouTube berikutnya. Jangan lupa follow Instagram Kohen. Dan sekali lagi saya tidak pernah chat duluan untuk apa titip dana atau apa ya, nggak ada ya teman-teman. Karena saya udah debt free dan ya I'm happy, dan saya akan lebih ke slow living teman-teman ya. Jadi itu aja, so see you di video berikutnya.